pijat warisan keluarga, pijat dengan arak khas, pijat panggilan ke rumah, akupunktur bekam, melonggarkan otot dan tulang. Kalau nggak manjur, nggak usah bayar. Kinsia, bulan ini biaya rumah sakit adikmu harus dibayar. Aku akan segera transfer uangnya. Penyakit adikmu nggak bisa ditunda lagi. Segera kumpulkan uang, kalau terlambat untuk perawatan, mungkin akan ada efek samping. Aku akan secepatnya. Gimana kondisi adik kita sekarang? Perlu 800 juta. Butuh sponsor kaya. Umurku baru 22. Umurku baru 22. Umurku baru 22. Punya mobil, punya rumah, mobil banyak, rumah ada. Kengken, Nona, kamu lagi kencan. Masih minta doa, kenapa nggak ke kuil? Betul. Gaji 50 juta per bulan, punya mobil, rumah. Dengan syarat itu, siapa suka sama kamu? Kalian semua salah, Pak. Ini syarat untuk pihak pria. Pilih aku berbakat luar biasa. Rochin. Tadi di depan ada apa sih? Ayo, kita cek ke sana. 500 di kartu ini 500 juta. Yang mau menikah bisa ambil, anggap mas kawin. Kakin. Gaji 5 juta, mobil, rumah, gadisnya cantik. Kayaknya penipuan, ya? Sulit bilang. Nyonya yang cantik ini, Sejak kali melihatmu, kamu adalah orang paling penting dalam hidupku. Boleh tidak, beri aku kesempatan ini? Noni kecil, aku kuat banget, coba lihat, aku cocok nggak? Kalian salah paham, aku bukan yang menikah. Aku di sini mencarikan jodoh bibi. Bibi. Pantas harganya dipatok setinggi. Saudara-saudara, mundur. Ayo pergi, jalan. Siapa yang mau menikah, maju selangkah. Aku sudah bilang, mana mungkin dengan gaji segitu tinggi bisa menikah dengan perempuan secantik ini. Sangming, kita. Zini. Kamu mau menikah dengan bibi? Kamu salah paham, Nona. Akan beri kamu 100.000 per bulan. Berapa? Kalau begitu, 200.000. 200.000? Dalam 4 bulan cukup untuk operasi adik saya. kalau kamu tidak, Tunggu, kapan kita pergi menemui bibi kamu? Temui istri saya. Bukankah ini rumah sakit tempat adik perempuanku tinggal? perjanjian ditandatangani, 2 salinan. Pak Lin. Itu, bibi besar kita. Istri saya. Dia ada di rumah sakit. Iya. Bibi besar saya tidak punya waktu lagi. Beberapa bulan ini, dia tidak dan tak pernah bangun lagi. Aku bisa tambah 5 juta. Kalau kamu mau, aku setuju. Baik, tanda tangani saja. Rohan. Datang menjenguk bibi besarmu. Ini dokter utama bibi besarku, Dr. Liu Yanxi. Dia adalah... Kamu benar-benar mencarikan suami untuk bibi besarmu. Hang. Pergi dulu. Tanteku di kamar sebelah. Aku ingin bicara dengan dok. Baik. Terpukau ya. Pak Lin. Tantemu. Sebenarnya sakit apa? Kata Dr. Liu, tantenya banyak beban pikiran dan terlalu sering bekerja keras. Tiba-tiba jatuh sakit, tidak pulih. Bertahun-tahun hidup sendiri tanpa laki. Aku menemui kamu. Aku harap kamu bisa di sini, menemani dia. Mungkin ini bisa membantu pemulihannya. Kalau dia sadar. Aku. Akan kuberikan 1 juta lagi. 1 juta? Di sana ada sebuah tas. Coba kamu buka. Gaun pengantin. Untuk apa ini? Kalau menikah, harus ada upacara. Aku harap bibi besar memiliki hidup yang sempurna.
Harus ambil foto pernikahan. Foto pernikahannya. Aku sih nggak masalah. Tapi gimana dengan kakak ibumu? Bulin, nggak bakal sampai seperti itu kan? Bulin. Ini bener nggak? Ini kayak ini baru benar. Mau foto nih, jangan gerak ya. Mari, 3. Berikan. Ini adalah kontrak kerja. Kontrak kerja. Terapis di grup jatuh. 250.000. Kamu bilang bisa pijat, aku pekerjakan kamu sebagai konsultan terapi. Setiap bulan ku bayar 250.000. Kontrak ini berlaku seumur hidup. Meski selesai bekerja, bertahan di perusahaan sebagai tapi soal gaji perlu dibahas lagi. Tanda tanganlah. Pastikan merawat bibi besarku. Setiap hari mencuci bajunya, biasanya pijat tangan dan kaki. Bantu dia bergerak, tenang saja. Ayo kerja. Ini. Di dalam juga harus dibersihkan? Sayangku. Aku sekarang akan membersihkan badanmu. Kalau kamu tidak bicara. Aku anggap kamu setuju. Sayang, kamu sudah bangun. Regen. Bedingenbau. Sudahlah. Tetap saja. Tunggu Bos Lin pulang, baru kita bicara. Lab tubuh nggak bisa, pijat saja. Pijat nggak masalah kan? Orang yang sering berbaring lama, pasti darahnya nggak lancar, nadinya tersumbat. Ngapain? Kamu lagi mau ngapain? Pijat. Pijat. Aku hanya melihat kamu sentuh King Sui, mengambil keuntungan darinya. Berhenti. Ini semua diatur oleh Bos Lin. APA, memang benar orang koma butuh pijat rutin, tapi itu harus dilakukan oleh terapis profesional. Boleh meragukan kepribadianku. Tapi kamu jangan pernah meragukan kemampuanku. Tahun lalu. Baru lulus dari Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangcheng. Bisa coba sendiri. Baiklah. Tapi aku kasih tahu dulu. Kalau kamu bahkan gak bisa menekan titik saraf yang benar, aku akan bilang ke Ruohan untuk panggil seorang terapis profesional yang beneran. Dan kamu gak boleh sentuh King Sui lagi. Oke. Ayo. Ayo. Kamu mau ngapain? Cuci kaki dulu lah. Lumayan perhatian juga. Kenapa belum mulai pijat? Ada akal-akal lagi nih. Oke. Tapi kamu harus tahan, ya. Ini teknik pijat turun-temurun. Tekanan sudut pijatnya agak kuat sih. Mungkin. Kalau begitu saya. Tidak perlu. Lagi pula, kamu cuma memijat sampai sakit. Sama sekali tidak membantu. Berani kamu bilang kamu profesional. Baiklah, sekarang aku akan tekan beberapa titik akupunktur yang pasti kamu tahu. Congyang, untuk perut kembung,
Taichung bisa meredakan sakit kepala dan pusing. Titik Xinjian meredakan emosi. Titik Neiting meredakan sakit perut. Tapi, tempat ini khusus. Mungkin akan sedikit sakit. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dr. Liu. Kamu ini reaksinya berlebihan, ya? Itu. Saya harus periksa pasien dulu. Saya pergi dulu. Sepertinya, saya salah paham. Dokter utama. Energi dan darahnya cukup. Nadinya stabil. Sebenarnya, seharusnya dia tidak jadi vegetatif begini. Siapa pria ini? Hei, lapakmu buka atau tidak? Buka, tunggu sebentar ya. Sayang, itu. Aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Aku ini. Di mana ini? Mas King. Akhirnya kamu kembali. Montag. Mas King, kamu mau pergi sama wanita kaya itu? Iya, benar. Mas King. Kamu bingung? Itu untuk menjodohkan Bibi. Kamu tahu berapa umur Bibi? Tahu kok, 38. Iya, sudah cukup tua, kan? 38 tahun. Betul. Itu artinya dia lebih tua satu siklus tapi kenapa gajinya ditawarkan begitu tinggi? Bibinya pasti jelek banget. Ya? Demi adikku. Cantik banget. Sebulan aku kasih kamu 250.000. Kamu ini bukan menderita, makanannya terlalu enak. Sudah. Urusan ekspor itu, tahan dulu. Direksi Presiden butuh istirahat. Ini suara Ruohan. Sayang. Aku datang lihat kamu. Aku berapa lama? Ruohan menikah? Direktur Lin, kamu juga di sini. Kinsia, kamu datang di waktu yang tepat. Liu Jie dinas luar, aku sibuk. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah sakit malam. Soal bayaran, Tidak perlu, Tuan Lin. Kamu memberi cukup banyak. Karena sudah menikah, tentu saja aku harus merawat dia dengan baik. Selama waktu ini, aku akan tinggal di rumah sakit. Tinggal di rumah sakit? Laki-laki ini siapa? awalnya, aku ingin hidup Bibi lebih sempurna, jadi aku minta kamu menikah dengannya. Nggak nyangka kamu Apa? Suamiku, Ruohan. Selama aku koma itu dia ngapain aja? Kok aku malah udah menikah? Pak Lin, ini semua memang sudah kewajibanku. Kamu 24 tahun, punya rasa tanggung jawab besar, itu. 24 tahun, aku sudah 38. Ruohan mencarikanku suami lebih muda 14 tahun? Astaga, jangan-jangan anak muda ini baru lulus kuliah ya? Oke, karena kamu di sini, aku tenang. Aku balik ke kantor. Masalah Bibi, aku serahkan. Ada apa-apa, telepon saja. Ruohan langsung pergi gitu aja. Tapi aku sudah bangun. Dia mau ngapain sih? Sayang, Aku ambil air panas dulu. biar aku lap badanmu sebentar. Dia mau lap badanku juga. Nggak boleh. Sayang, aku lap badanmu dulu, lalu sekalian pijat terapi seluruh tubuh. Pria ini masih mau pijat saya.
Sayang. Nadi kamu. Gawat, jangan-jangan dia tahu. Nadi lebih bagus hari ini. Syukurlah, kamu benar-benar sadar. Ayo. Ayo sekarang. Bantu kamu bangun. Aku akan pijat seluruh tubuhmu. Tunggu sebentar. Pinggangmu juga tidak ada masalah. Mungkin karena terlalu lama berbaring. Memang agak kaku. Dia ternyata juga bisa pengobatan. Seharusnya. Tubuhmu tidak ada masalah besar. Tapi, kenapa tetap tidak sadar? Pahit. Tempat dengan titik akupunktur terbanyak. Memijatmu juga membantu. Pemulihanmu selanjutnya. Anak kecil ini cukup. Anak kecil ternyata cukup. Jangan-jangan. Apakah aku salah dengar? Gatal sekali. Kapan sih ini selesai? Sudah selesai. Akhirnya selesai. Sudah jam segini. Sayang, tunggu sebentar, aku datang. Kamu sudah mencarikan aku? Orang seperti apa sih? Aku ini sudah hampir 40 tahun. Gimana aku bisa menghadapi ini? Sudah, aku akan bicarakan langsung dengannya. Sayang, karena kamu sudah sadar, dan kita pasangan suami istri yang sah, mari kita lakukan sesuatu. Hal yang seharusnya dilakukan suami istri, kan? Kamu mau ngapain? Jangan. Aku pulang. Waduh, Bingkai foto ini. habis sudah, dia nggak bakal tahu, kan? Habis sudah, dia nggak bakal tahu, kan? Foto ini, aku taruh di sini nggak ya? Sayang, kamu sudah bangun? Pak Lin, bukankah kamu sudah kembali ke kantor? Aku ubah rencana. Kinsia. Mobilku ada beberapa barang kebutuhan, tolong ambilkan. Oke. Bibi besar. Kalau kamu sudah, Kenapa tidak langsung beritahu aku? kamu tahu aku khawatir selama ini, Aku tidak mau memberitahumu. Kalau bukan karena Kinsia. apa yang dilakukan? Kamu takut dia tahu? Tante besar. Kamu tidak terhadap Kinsia itu? Terhadap Kinsia, Jangan bicara sembarangan. Aku sudah di usia seperti ini. usia ini kenapa? Kamu belum pernah dengar pepatah, wanita lebih tua 3 tahun adalah harta, 30 tahun adalah Lejepila. Kamu cuma sedikit lebih baik dari Kinsia itu. Kamu tahu, aku baru bangun sudah bikin kesal.
Bibi, aku nggak bercanda. Usianya muda, dia orang baik. Kalau kamu beneran suka sama dia, kamu harus pegang kesempatan ini baik-baik. Gunakan kamu nggak mungkin mau hidup sendirian seumur hidup, kan? Aku tahu Kinsia itu memang bagus, tapi aku sudah setua ini. Kalau orang luar tahu, mereka pasti bilang aku tua tapi suka yang muda. Pendapat orang luar apa kalau tidak suka dia? Kenapa masih sembunyikan darinya? Aduh, kamu nggak ngerti. Pak Lin, Sudah datang? aku nggak lihat. Barang kebutuhan sehari-hari yang kamu bilang itu, Bilang nggak ada rasa sama dia. Pak Lin. Kamu senyum-senyum aja kenapa? Nggak apa-apa. Pak Lin. Udah nggak awal lagi nih. Gimana kalau saya pulang duluan? Nggak perlu. Saya pergi sebentar lagi. Malam ini, kamu tidur di sini aja. Oke. Padak perlu. Tidur saja di ranjang. Ini tidak cocok sepertinya. Kamu. Tidur di sini saja. Sah dan resmi. Tak perlu takut. Ih, Tidak ada tapi. begitu saja. Aku pergi dulu. Dadah. Sayang. Tunggu aku di sini. Sayang. Kamu cantik banget. Gak kelihatan kalau sudah hampir 40. Kelihatannya seperti gadis 20 tahun. Cowok kecil memang pandai ngomong. Sayang, selamat tidur. Selamat malam. 9. Kau begitu nggak jujur. Sudahlah. Ini mau pegang kemana sih? Jangan. Kamu sudah bangun. Aku masih ngantuk, mau tidur lagi sebentar. Sayang, tadi kamu bangun, ya? Habis sudah, ketahuan semuanya. Apa aku sedang bermimpi? Pasti karena belakangan ini terlalu lelah. Astaga hampir kena serangan jantung. Si Cinsia ini cukup tampan juga. Ruohan memang benar. Dia memang cukup bertanggung jawab.
Tuan Lin, Dr. Liu. Ada perlu apa kalian? Lupa bilang ke Yan 11 aku sudah bangun. Dia nggak bakal ngomong langsung, tapi Kinsia masih di sini. Kinsia, Liu Jie cek tanteku. Kamu ke kantor dulu. Urus dokumen kerjanya. Nanti ada yang hubungi kamu. Aku berangkat dulu ya. Sampai kapan kamu mau sembunyi dari aku? Maaf, Yan 11. Aku lupa bilang ke kamu. Xiao ya, aku bisa masuk jatuh grup berkat kamu. Nanti aku bergantung padamu. Sekarang aku manajer departemen logistik. Kita kan sahabat baik, saling membantu itu sudah seharusnya. Kerja di mana ya nanti? Pak Lin juga belum kasih tahu aku. Halo. Mau tanya sebentar. Xiao ya, Lia ini siapa? Ini mantan pacarmu? Kinsia, kamu kok ada di sini? Sukian. Kebetulan banget, aku kesini untuk urusan masuk kerja. Xiao ya, ini juga rencana kamu, ya? Mana mungkin aku yang atur dia. Mau masuk departemen apa? Departemen logistik, kenapa? Xiao ya, kali ini dia ada di bawah kendalimu. Qin Xiao, kamu tahu siapa manajer departemen logistik? Manajer logistik Xiao ya, mau masuk logistik? Lia Julu Mut Xiao ya. Apa? Mantan pacar jadi atasan langsung? Habis sudah aku. Semua gara-gara Kinsia, tidak bilang kalau sadar, tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kak Liu, tanteku ingin mencoba dengan Kinsia. APA? Ruohan benar. Aku juga ingin mengamati Kinsia, jadi sementara waktu tidak bisa memberitahumu. Aku suruh dia mengurus masuk kerja. Di perusahaan, memudahkanmu mengamati performanya. Oh iya, ngomong-ngomong soal masuk kerja, bagaimana dengan gaji dan fasilitasnya? Aku atur dia di posisi karyawan biasa, gajinya beberapa juta rupiah per bulan. Aku kasih Kinsia promosi jadi konsultan, sekaligus tes kemampuannya. Ini tidak pantas. Kamu siapa? Kinsia siapa? Dia tidak sepadan denganmu. Aku sudah setua ini. Masih berharap dianggap siapa? Lagi pula, apa lagi yang dia tidak punya? Tapi, Tidak ada tapi lagi, Ruohan. Baiklah. Ya, Pak Lin. Saya akan segera mengurusnya. kamu ngomong apa sih? Pelan-pelan begitu? Aku mau ikut prosedur. Coba lihat, bisa nggak bantu aku urus masuk kerja? Ngurusin masuk kerja kamu, ya bisa aja sih. Tapi ambilin aku segelas air dulu. Nih. Aku masih agak capek nih. Gini aja deh, Kinsi, tolong ambilin aku kursi. Oke. Sekarang pasti bisa urus masuk kerja saya, kan? Bisa aja ngurus masuk kerja kamu. Kuota karyawan baru logistik sudah habis. Habis, kamu pulang dulu. Tunggu, kalau ada kuota, aku kasih tahu. Lama nggak harus nunggu? Nggak pasti juga, cepat sih bisa 7-8 hari, tapi kalau lama, 3-5 bulan. Itu juga mungkin. 3-5 bulan? Kalian ngerjain aku, ya? Iya, aku sengaja ngerjain kamu. Kalau iya, Kamu. Kepalavang. Kenapa kamu datang ke sini? Oh, c'est y a que signer un truc mancari.
Kinsia, kenapa masih di sini? Saya bilang, selama di departemen logistik. Jangan harap kamu bisa tetap. Kalian kenal? Kepala Wang, teman kuliah saya ini nggak punya kemampuan, latar belakang, atau dokumen kerja. Aja nggak lengkap. Saya bilang, segera keluarkan dia. Kepala Wang, ada apa? Halo. Kamu bernama Kinsia, kan? Saya kepala HR Jiatu Group. Kantor pusat memutuskan merekrut kamu sebagai konsultan departemen logistik. Apa? Saya. Masuk sebagai konsultan. Kepala Wang, Anda tidak salah, dia cuma pedagang pinggir jalan. Bagaimana dia direkrut sebagai konsultan di perusahaan kita? Manager Song. Tolong perhatikan sikapmu. Konsultan Kin akan bekerja denganmu di bagian logistik. Sejajar denganmu. Setara denganku? Supervisor Wang, Kukap. Song Xiaoya, kamu bisa tanya ke pihak manajemen perusahaan. Dan lagi. Mulai sekarang, pengaturan logistik harus disetujui oleh konsultan Kin. Mengerti? Baiklah, pergi la sibuk dulu. Chin Xia. Aku akan antar kamu untuk urus penerimaan kerja. Xiaoya, bagaimana ini? Aku baru gabung grup tapi sudah menyinggung Kinsia. Untung kemarin aku cek kesehatanmu, tak ada masalah besar, tapi kamu harus lebih sering bergerak supaya peredaran darah lancar, pulihkan kemampuan berjalan. Baiklah. Kapan aku bisa sembuh total? Tanpa medis, butuh waktu 1-2 bulan untuk pemulihan. Aku sudah ajukan izin untuk istirahat di rumah, di lingkungan familiar, pemulihan lebih. Baiklah. Aku juga harus pulang. Hari sudah larut. Aku ingin istirahat dulu. Nanti Kinsia akan datang. Kamu terpikat, bukankah sudah sepakat, masih mau mengujinya lagi? Jangan jatuh lebih dulu. Aku tahu, aku akan melihatnya dengan jelas. Liu Jie. Kinsia. Aku bantu kamu jalan. Baik. Dr. Liu, Yan 11. Tahun dia dulu. Aku bisa sendiri. Kamu belum pulih. Bagaimana tanpa bantuanku? Tidak perlu tanya saja. Aku bisa sendiri. Aku bisa kok. Sudah bisa jalan sekarang. Ini benar-benar keajaiban. Kakak Liu, kenapa aku panggil kamu, tapi kamu gak jawab? Orang itu, kenapa kelihatan sangat familiar ya? Walaupun pincang, kok jalannya cepat banget. Dia salah satu pasienku. Ada urusan mendesak yang harus kutangani. Pasien? Dr. Liu, lihat istriku, kenapa dia tidak di kamar pasien? Aku bawa dia untuk pemeriksaan. Baru selesai. Sepertinya perawat sudah. Baiklah, aku akan balik ke sana buat cek. Kingsway, Kinsia dan aku menjengukmu. Bu Liu. Istriku, kita masuk saja. Tidak masalah kan? Sayang, kami datang untuk menjengukmu. Dr. Liu, kenapa istriku berkeringat begitu banyak? Kingsway baru selesai pemeriksaan, ini reaksi alami tubuh. Berkeringat sedikit itu normal. Ini. Dokter. Sepatu ini. Oh. Tadi saya beli sepatu untuk Kingsway. Coba dulu, lupa lepas. Oh, baiklah.
Keripik kentang. Bu Liu. Istriku di bibirnya. Kenapa ada keripik kentang? Ini. Pasti ada alasannya. Qin Xia, dengar aku membelamu. Salah. Maksudku, dengarkan. Bu Liu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Begitu. Yaitu, Oh, aku ingat sekarang. Ini pil khusus yang dibuat untuk King Sui, untuk merangsang kesadaran. Tidak sengaja tertinggal, kamu tidak perlu terlalu kaget. sekarang. Bahkan pil pun punya rasa seperti keripik kentang. Pil dan rasa keripik kentang hampir sama. Saya dokter. Boleh bercanda denganmu? Oke. Saya akan steril dulu. Lalu waktunya pijatan. Cepat pergi sana. Dokter Liu. Ekspresimu ini kenapa? Nggak ada apa-apa. Oh iya. Kamu tidak perlu sibuk. Setelah kondisi King Sui membaik, dia sudah bisa pulang untuk istirahat. Sudah bisa pulang dari rumah sakit. Semua Sekali. Qin Xia. Sekarang juga pergi bereskan barang-barang. Hari ini kita keluar dari rumah sakit. Ini. Oh, Ini rumahku, ini tanteku. Dia punya uang buat beli villa. Dia nggak punya rumah, tinggal di sini. Kamu tinggal di sini, jaga tanteku. oke, nggak masalah. Nanti aku bersihin kamar terus ambil barang-barang istriku ke sini. Aku sebentar lagi balik ke kantor. Oke, kamu kerjain dulu. Aku cek kesehatan King Sui. Semua baik, aku bisa pulang. Oke, Pak Lin, Mbak Liu, jalan dulu ya. Selanjutnya aku beres-beres dulu. Ah, Akhirnya tante pulang, aku juga bisa santai sekarang. King Sui dirawat di rumah sakit, terlalu gampang ketahuan. Sibuk seharian, sibuk seharian, sibuk seharian. Kenapa rasanya aku kayak lupa sesuatu ya? Semua yang perlu diatur sudah diatur. Pokoknya ada Qin Xia. Perhatikan Qin Xia, buru-buru nggak ada gunanya. Ayo makan dulu. Benar juga. Ayo. berbenah barang bikin capek banget. Capek banget aku. Villa ini besar banget ya. Sayang, menurutmu kalau kita bisa tinggal bareng? Di villa sebesar ini, pasti keren banget, kan? Ini kan sebenarnya rumahku. Waduh, seharian nggak makan. Perutku ini. Itu suara perutku ya? Sudahlah. Aku turun dulu buat cari makanan. Kamu. Harusnya nggak lapar kan? Aku lapar. Ruokian dan yang lainnya nggak nyiapin makanan. Apa mereka lupa sama aku? Ya ampun. Lapar banget. Lapar banget. Beli sedikit bahan masakan. 3 lauk, 1 sup. Masih kurang 1 sup. Lapar banget. Apa rasanya? Wangi banget.
Gak bisa, dia pasti bakal tahu. Tapi aku lapar banget. Gimana dong? Biar saja. Dia lagi fokus banget. Kayaknya dia gak bakal sadar. Wah, lengkap banget. Aku cuma makan sedikit aja. Terus aku rapikan lagi. Harusnya gak bakal ketahuan kan. Panas banget. Rasanya lumayan enak. Coba lagi ah. Waduh, Beres, beres. Ini, kok bukan masakanku? Bukan, bukan. Masakanku mana? Selesai sudah. jangan-jangan dia tahu. Fine. Kak Liu, Pak Lin. Kalian kenapa ke sini? Kami tiba-tiba ingat, barang ketinggalan di rumah. Jadi sengaja balik buat ambil. Kami tadi sudah pulang. Kamu lagi masak, jadi kami makan sedikit. Kalian yang makan? Benar. Itu makanan kita. Aku kira rumah kita dimasuki pencuri. Tapi ya, kalau ada pencuri masuk rumah, masa cuma mencuri makanan saja? Kinsia, nanti kalau masak buatlah lebih banyak, kami pasti makan juga kalau pulang. Pak Lin, di meja masih ada semangkuk sup. Kalian makan, aku lihat istriku. Jangan. Jangan. Bukan, Kita semua sudah kenyang. Kamu juga makan. Kelihatannya kamu... aku nggak makan, kalian saja. Cinsia. Sebenarnya aku masih agak bikinkan si mangkuk sup lagi. Aku dan Bos Lin. Ini. Baiklah. Apa itu? Bu Liu, lihat nggak? Nggak ada apa-apa. Mungkin kuma tikus hitam besar. Cepat masak saja. Hampir ketahuan tadi. Bibi besar. Kamu lapar banget, ya? Kinsia belum pergi. Kok kamu malah nyolong Kamu masih berani ngomong. Aku hampir ketahuan sama Kinsia. Apa kamu lupa sama aku? Kami kan kesini buat bawain makanan untukmu. Kalau menurutku, kenapa tidak jujur sama Kinsia? Kamu suka masakannya kalau bersama. Dia bisa masak buat kamu tiap hari. Kamu lagi ngomong sama siapa? Aku bilang, kalau aku cariin suami jago masak untuk tanteku, mungkin dia sadar. Aku cuma asal-asalan. Kinsia, aku ngobrol sama bibiku, kamu keluar ya? Oke. Kalau begini terus, sampai kapan mau selesai? Cari tahu dulu, jujur saja, cepat selesai. Iya, harusnya aku jujur ke dia. Kalau tentang kehidupan sehari-hari Kinsia, gimana kalau kamu ke kantor lihat-lihat? Perhatikan dia di kantor sambil inspeksi perusahaan. Kelihatannya kamu sendirian. Kalau tidak, aku akan sibuk gila beberapa bulan ini. Aku kebetulan mau inspeksi ke kantor. Sekalian gerak badan sedikit. Rumah Pak Lin ternyata cukup dekat dengan kantor. Kalau begitu, aku bisa pulang ke rumah dan lebih mudah menjaga istriku. Cinsia.
Manajer Song. Kamu cari aku ada apa? Ini dokumen terbaru. Manajer Lee memintaku untuk cari. Banyak sekali. Baiklah. Biar aku lihat dulu. Itu. Xiao ya, soal yang kemarin. Salahku. Kita bekerja di perusahaan yang sama, sering ketemu untuk kerja. Gak perlu bikin suasana tegang. Aku baru mulai belajar bisnis ini. Dokumen ini. Dokumen-dokumen ini, masih butuh bantuanmu buat jelasin artinya. Maksudmu apa? Sekarang aku statusnya sebagai konsultan. Tapi sebenarnya aku ini bukan karyawan tetap. Gak mau memperlambat langkah perusahaan. Jadi soal bisnis, masih butuh bantuanmu. Kamu bisa mikir gitu. Sadar diri juga ternyata. Karena kamu begitu tulus. Maka hal sebelumnya kita. Baik. Manajer Song. Saya bawakan segelas air untuk Manajer Song. Kita. Tetap saja. Fokus pada urusan bisnis. Baik. Begitu, sudah ku kendalikan. Pak Lin, Anda inspeksi ke logistik tanpa pemberitahuan. Saya bisa atur. Tidak perlu diatur. Seperti ini sudah bagus. Lihat ke sini, lihat ke sini. Oh iya. Manajer Lee, saya dengar di Departemen Logistik ada orang baru. Namanya Kinsia, kan? Sepertinya ada orang seperti itu, diatur oleh kantor pusat. Dan Berdasarkan perintah terbaru, orang bernama Kinsia ini akan dipromosikan menjadi Chuanle. Anda punya jadwal. Oh, Manajer Song, minum air dulu. Biar saya pijit bahu dan kaki Anda. Manager Song. Konsultan Kin. Kalian berdua ini. Manajer Lee, saya menjelaskan dokumen ke konsultan Kin. Iya, Xiaoya sedang menjelaskan ke saya. Bagus. Kalian berdua bisa bagi departemen logistik. Itu hal baik. Manajer Lee. Anda belum memperkenalkan. Siapa ini? Saya orang baru. Manajer Lee membawa saya keliling. Betul. Dia ada masalah dengan suaranya. Belakangan ini suaraku tidak terlalu baik. Pak Manajer Lee, mereka berdua terlihat cukup cocok, ya? Mereka dulu pasangan. Sekarang, Bukan, Pak Manajer Lee. Bukan lagi. Oh, hubungan kalian baik. Saya kira sepasang. Kami dulu. Bukan pasangan, sekarang bisa. Setuju penasihat Kin? Bu Manajer Song. Sepertinya nggak pantas, ya? Manajer Lee, saya tiba-tiba kurang enak badan. Saya pergi dulu. Baik. hati-hati ya. Kinsia, di perusahaan punya mantan pacar lagi? Kamu mau balikan ya? Manajer Lee, orang itu tadi namanya siapa? Kenapa saya merasa? Dia terlihat sangat familiar. Itu nggak usah kamu tanya lagi. Kebetulan, Xiaoya, aku mau umumkan sesuatu. Dengan ini, aku resmi, Song Xiaoya, mulai sekarang jadi wakil direktur divisi logistik. Kamu dan Kinsia. Harus mengelola divisi logistik dengan baik. Hebat, aku naik jabatan. Aku sudah tahu, aku kerja keras, pasti atasanku memperhatikan. Selamat ya, Xiaoya. Naik wakil direktur. Mulai sekarang, kamu lindungi aku ya. Lindungi kamu? Kinsia, dulu kita setingkat. Kamu sering telat kerja dan gak bisa baca dokumen. Aku gak ngerti, gimana kamu jadi konsultan? Xiaoya. Kamu. Kenapa aku? Apa aku salah ngomong? Bukan, Xiaoya. Kenapa begitu? Wajahmu berubah secepat itu? Baru saja kamu bilang. Kinsia, kamu pikir aku dekat denganmu? Aku sebelumnya pura-pura. Jadi jangan coba cari koneksi. Jangan panggil aku Xiaoya lagi, panggil aku Manajer Lee. Kinsia nggak ngerti dokumen. Jadi aku tegur beberapa kali. Lagi pula sekarang aku wakil direktur, menegur seorang konsultan seharusnya nggak masalah, kan? Kalau aku bilang, Kinsia nantinya akan jadi direktur logistik. Kamu bakal gimana? Apa? Manajer Lee, kamu bercanda, kan? Dia yang jadi direktur logistik? Manajer Lee. Aku nanti. Aku yang jadi direktur logistik?
Kamu belum tahu, orang di belakangmu nggak kasih tahu? Bagaimana saya tahu? Apa ini diatur oleh Pak Lin? Adu. Pokoknya ini kabar baik. Kamu dapat promosi, kelola logistik bersama Xiaoya dengan baik. Kerja yang baik ya, ini ujian untuk kalian berdua. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Manajer Lee, bagaimana kalau nanti kita makan bareng? Sudah, saya masih ada urusan. Kalian saling menyesuaikan dulu ya. Konsultan Qin. Qin Xia. Bro Chin. Kita teman seuniversitas? Wakil Direktur Song, ini lingkungan kerja, tolong pakai jabatan. Kita. Tidak sedekat itu. Kamu. Dia beneran punya backing. Dia beneran punya. Kalau aku balikan sama dia, bukankah koneksinya bakal jadi koneksiku juga? Jadi, masuk King Sui, apa kamu sadar? Qin Xia dan mantannya di kantor kayak ada hubungan lagi? Cuma lihat mereka ngobrol sambil ketawa-ketawa. Nggak bisa, aku harus kasih peringatan ke Qin Xia. Hal ini belum pasti, coba perhatikan dulu. Kamu udah mulai tenggelam, ya? Qin Xia lebih muda sedikit darimu, mau cari yang lebih muda? Dengan penampilanmu, orang seperti apapun pasti bisa, kenapa harus dia? Ih, Nggak usah tapi-tapian, biar aku ngomong sama dia. Sayang, aku pulang. Bu Liu, kamu juga di sini? Apa ada tanda-tanda dia sadar? Aku belum nanya kamu, loh. Bu Liu, ada apa? Tidak apa-apa. Cuma mau tanya, belakangan ini kamu di kantor ngapain aja? Bak Liu. Aku angkat telepon sebentar. Ini telepon dari siapa ya? Kenapa dia ketawa senang banget? Jangan-jangan mantan pacarnya? Tentu saja. Tentu saja, kamu yang paling cantik. Tidak apa-apa. Di hatiku, kamu adalah orang yang paling penting. APA? Baik. Aku akan segera ke sana. Masih bukan pasangan. Meski bukan, ada wanita lain. Qin Xia bukan baik. Liu Jie, aku keluar sebentar. Tolong jaga istriku. Kamu mau keluar untuk apa? Orang makam APA itu dipanggil mantan pacar langsung pergi. King Xue. Menurutku, langsung pecat saja dia. Qin Xia. Operasinya sukses, kamu istirahat. Hadiah untuk kakak iparmu, akan kuantar. Tenang saja. Tenang saja. Kamu nggak apa-apa? Ngapain? Jangan pegang sembarangan. Aku cuma perhatian sama kamu. Bagaimanapun juga, kamu pacar aku. Dulu iya, sekarang sudah bukan. Jangan ngomong sembarangan. Dulu aku salah. Gimana kalau kita balikan? APA? Balikan. Aku sudah menikah. APA? Kamu sudah menikah? Ada masalah? Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Menurutku, gimana kalau kamu kembali seperti dulu? Aku lebih suka dirimu dulu. Sifatnya yang liar dan sulit diatur. Demi tidak kembali bersama. Alasan seperti itu saja bisa terpikirkan. Direktur Qin, saya masuk ya. Song Xiaoya.
Kamu datang lagi mau apa? Direkt, saya datang membawa air sekalian jelaskan dokumen. Tidak perlu. Dokumennya mana? Aku bisa ngerti kok. Air, taruh di sini. Supervisor Wang bilang kita harus kerja sama. Bikin logistik lebih baik. Biar aku bantu deh. Bantu aku lagi butuh tenaga kerja. Di sana ada setumpuk dokumen. Bantu aku pindahin itu, ya. Dokumennya banyak. Kamu sengaja bikin aku susah? Kamu ngapain? Maaf ya, aku bantu lab. Jangan bergerak. Biar aku sendiri aja. Bajuku juga basah. Song Xiao ya, aku merasa belakangan ini kamu aneh banget. Aku tahu. Kamu takut aku jadi supervisor? Takut aku bikin kamu susah? Takut bikin kamu susah? Nanti di kantor tetap profesional. Gak usah menjilat. Sekarang kamu bisa keluar. Keluar aja. Qin Xia, saya cuma Xiao ya. Nanti di kantor panggil jabatan saja, bukan Qin Xia. Direktur Qin. Saya ingin membantu. Song Xiao ya. Kalau kamu mau tetap di sini, tinggal saja. Saya pergi. Pas juga, balik ganti baju dulu. Qin Xia, ini tidak ada gunanya. Kamu yang memaksa saya. Apa-apaan ini sih? Jangan copot. Lin. Ini aku. Kok kamu ada di kamar mandi? Bajuku kena basah, aku pulang ganti baju sekalian mandi. Aku balik lihat bibi besar. Kamu lanjut mandi aja. Jangan kau ya. Jangan copot. Ke. Jangan bergerak. Jangan bergerak, dengar enggak? Pak Lin. Betul sekali. Ini aku. Soal hari ini jangan beritahu orang lain. Oh ya, tubuhmu bagus juga. Kenapa rasanya aneh banget ya? Itu, Pak Lin. Aku duluan ke kantor. Oke. Jangan lupa tutup pintunya. Ruhen. Maaf, bikin kamu kambing hitam. Kamu bilang deh, ini apaan sih sebenarnya? Oh iya, aku sebenarnya mau nanya ke kamu. Sebenarnya kamu itu gimana sih mikirnya? Qin Xia dia. Aku juga nggak tahu harus gimana mikirnya. Bagaimanapun juga. Bibi besar. Anda tertarik pada Qin Xia? Menurutku. Kenapa tidak ungkapkan? Ini. Tentu saja bisa. Jangan ditunda. Bagaimana kalau malam ini? Baiklah. Nanti saat Qin Xia pulang, aku cocok pakai baju ini menemuinya. Aku pulang. Selesai kerja. Akhirnya kembali. Harus cepat berbaring. Tunggu. Ruohan bilang, malam ini aku harus bicara serius dengannya. Semoga tidak membuatnya takut. Siapa itu? Malam-malam begini, apa mungkin Tuan Lin?
Song Xiaoya? Bukan. Bagaimana bisa menemukanku di Qinxia, Ini rumahmu. Ini rumah. tinggal di mana? Ada hubungannya sama kamu? Malam begini. Datang cari Ini dokumen darurat. Harus ditandatangani segera. dokumen darurat? Kenapa nggak bilang di kantor? Sudah dibilang dokumen darurat. Di kantor, dokumennya belum sampai. Direktur Qin nggak mau urus. Aku bisa bilang ke supervisor Wang. Kamu nggak ada waktu. Oke. Filenya sudah sampai. Kamu bisa pergi sekarang. Aku malam ini ngantarin file buat kamu. Bahkan nggak dibolehin masuk. PAK Qin. Sombong banget. Kamu masuk saja, tapi jangan sentuh apa-apa di dalam. Aku tanda tangan selesai, kamu langsung pergi. Bilang bukan rumah kamu. bukannya ini mantan pacar Qinxia? Kenapa dibawa ke rumah sih? Aku sudah sampai di rumahmu. Kenapa bahkan segelas air pun nggak ada? Kamu ini merepotkan banget. Tunggu bentar. Hah? Tunggu sampai semuanya selesai. Qinxia kecil aja, gampang banget aku urus. Nih, Duh, panas banget aku. semua sudah ditandatangani. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah. Kalian berdua dekat. Sebenarnya mau ngapain? Kenapa belum pergi? Masih ada yang belum ditandatangani. Kok masih ada lagi? Manajer Qin, minum air. Kenapa lengket lama banget? Semua sudah selesai tanda tangan. Kamu tidak bilang ada yang harus ditandatangani, kan? Memang semua sudah ditandatangani. Cuma, aku agak capek. Mau istirahat sebentar. Song Xiaoya. Kamu masih pakai kerjaan kantor sebagai alasan? Aku nggak punya waktu buat ini. Sekarang keluar dari sini, aku akan ajukan ke atasan. Memindahkanmu ke departemen lain. Direktur Qin, kok kamu tega banget sih? Aku cuma wanita lemah. Bisa apa sih aku padamu? Kecuali, kamu yang mau ngapa-ngapain aku. Qinxia, malam. Song Xiaoya, Aku pikir kamu benar-benar gila. Direktur Qin, malam ini. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kalian lagi ngapain? Kalian sedang apa? Kamu siapa? Tuan Lin. Tuan, Dengar penjelasan. Penjelasan apa? Kenapa kalian malam-malam berpelukan di sini? Salah paham, kami tidak berbuat apa-apa. tunggu dulu. Yanggan. Tunggu sampai semuanya sudah selesai. Qinxia yang kecil itu, bukankah dia akan sepenuhnya di bawah kendaliku? Song Xiaoya. Kamu diam-diam merekam semuanya? Kamu sengaja? Aku. Dia memang sengaja melakukannya. Bukankah itu berarti Qinxia? Pak Lin. Sekarang kamu pasti percaya. Semua dokumen ini dibawa oleh Song Xiaoya. Ada dokumen mendesak yang perlu ditandatangani. Saya biarkan dia masuk. Qinxia, kamu yang mau melecehkan saya. Saya melecehkan kamu? Kalau saya melecehkan kamu, saya merekamnya. Kalau saya melecehkan kamu, saya akan bawa kamu ke rumah saya. Qinxia kamu. Saya gak akan tinggal diam. Memang seharusnya, memang ini semua hanya kesalahpahaman. Kamu tentang Song Xiaoya itu, benar-benar nggak ada perasaan. Pak Lin, saya ini sudah orang yang menikah. Tolong percayalah pada saya. Lagi pula, di mana istriku kalah dibanding dia? Qinxia, kamu ada hubungan dengan Pak Lin ya? Pantas sombong di kantor. Aku lihat, bisa sombong sampai kapan sih? Ayo ceritakan dengan baik, kamu dan Song Xiaoya ada apa? Direktur Lin, kamu juga sudah lihat sendiri, Song Xiaoya itu cuma mau balikan sama aku. Itu karena aku naik jabatan terlalu cepat di perusahaan.
Dia pikir aku punya koneksi orang dalam. Lalu coba jelaskan soal panggilan telepon itu. Apa katanya? Katanya aku orang yang lebih penting buatmu. Berani bilang kalau telepon itu bukan buat Song Xiao ya? Saya pikir apa tadi? Pak Lin, Anda benar-benar salah paham. Itu adik perempuan saya. Kondisi adik perempuan saya. Anda sudah tahu semuanya. Dia baru saja menjalani operasi, semuanya berjalan lancar. Ternyata cuma salah paham. Yan 11, ya. Kamu bukan bilang. Oh, Aku ingat, di rumah ada urusan. Aku pulang. Kak Liu, kamu langsung pergi gitu aja? Pak Lin, itu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kita ketemu lagi besok ya. Pak Lin. Ini semua apa sih? Aku pulang. Ini. Sayang. Selamat malam. Sayang, aku pergi kerja ya. Barusan Kinsia manggil aku sudah jawab. Sayang. Aku pergi kerja dulu. Aku berangkat. Benar-benar berangkat nih. Aku sungguh pergi kerja. Hati. Sayang. Apa mungkin? Aku salah dengar. Mau mati rasanya. Song Xiao ya. Kamu masih berani datang ke sini. Kenapa aku nggak berani? Urusan kemarin, aku belum hitung sama kamu. Kamu sendiri aja udah nggak aman. Masih mau cari masalah sama aku. Gak aman? Mungkin kamu belum tahu. Lin Ruohan, Direktur Lin, bukan orang yang bisa sembarang disentuh. Kenapa aku gak ngerti? Lin Ruohan, Direktur Grup Jiatou. Orang yang disukai Tuan Su. Kalau dia tahu kamu hidup dengan bantuan orang lain, apa yang akan terjadi padamu? Kalau kamu bisa memberiku sejumlah uang, mungkin aku bisa bantu kamu menjaga rahasia ini. Sekarang kamu bisa keluar. Aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Cinsia, kamu akan menyesalinya. Kebanyakan tiduran jemek begini. Sudah tidak muat lagi. Sepertinya harus beli baju baru. Yang ini lumayan bagus. Yang ini, dan yang ini juga. Pesan makanan dulu aja. Sayang, aku pulang. Kau pulang cepat banget? Aku belum sempat beres-beres nih. Rumah kebobolan maling ya? Udah aku cek kok, udah diperiksa. Bukan, ini cuma berantakan aja. Apa jangan-jangan
Kak Lily, kamu kok datang ke sini? Kak Lily, kok kamu ada di sini? Aku datang untuk melihat King. Bu Liu, kamu tadi datang ke rumahku ya? Di kamar istriku. Kenapa bajunya berantakan? Oh, mungkin Ruohan berantakan pilih baju. Dia memakai baju yang sama dengan bibinya. Benarkah? Lin Kingsui, makanan pesan antar sudah sampai. Ini nama istriku, kok dia pesan makanan? Oh, tadi di jalan ke sini. Aku pakai nama King Sue buat pesan makanan. Soalnya lapar. Serius? Masa iya King Sue bangun terus pesan makanan sendiri? Nggak mungkin kan? Ya sudahlah, kebetulan lapar. Makan dulu deh. Makasih. Lin Kingsui, obatmu sudah tiba. Beli obat di Meituan, Mbak Liu. Ini juga kamu yang pesan. Seperti yang semua orang tahu, aku ini dokter. Beli obat itu wajar, kan? Obat ini nggak pahit, aku sudah coba duluan. Jingcai obat pelangsing, obat pelangsing. Iya, Meituan Xiao, Lin Kingsui. Bajumu sudah sampai, bajumu sudah sampai. Semuanya punyaku. Ini, Ini pakaian yang kubeli untuk King Sue. Iya, pakaian pria. aku pikir. Setelah beli untuk King, aku juga harus beli untuk kamu, kan? Ah, serius? Kok masih ada lagi sih? Kenapa? Masih ada barang lain di kas. Maaf, tadi aku lupa. Ini pesanan bayar di tempat. APA? Bayar di tempat. Bu Liu, bukannya ini barang yang kamu beli? Kamu nggak tahu ini bayar di tempat? Iya, ini aku yang beli. Aku yang bayar. Aduh, jadi nggak enak. Kamu dateng udah cukup, beliin aku dan istriku baju. Juga ngajak kita makan lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kalian senang. Apalagi ini? Kak Liu. Ini kamu yang beli? Aku cuma mau tahu satu hal. Ini bayar di tempat, ya? Permisi, siapa bernama Nona Lin? Dia memesan mobil sport online untuk diberikan kepada Tuan. Aduh, Nona kecil. Walaupun punya uang, nggak bisa sembarang. Aku nggak tahu cara Kak Liu. Ini. Enggak mungkin ini dari kamu, kan? Tentu saja tidak. Aku beli mobil buat kamu. Oh. Tapi tanda tangannya di sini, tertulis Nona Lin. Ini. Pasti Ruohan dong, Masa Kingsu? Masa Kingsu? Jangan pura-pura enggak mau terima. Kalau ini buat kamu, kuncinya ambil aja. Baiklah. Nanti saya tanya Pak Lin, masuklah dulu makan sesuatu. Saya rasa seharusnya saya nggak ada di sini sekarang. Ada urusan di rumah sakit, saya pulang. Makanan pesanmu nggak dimakan? Kamu makan sendiri aja. Saya Sudah kenyang karena kesal. Satu dua orang. Anggap saya ini orang bodoh, ya? Kamu mau menyembunyikannya sampai kapan? Pak Lin, kenapa Anda memanggil saya ke kantor? Surat penunjukan dari kantor pusat. Kamu bisa masuk dewan direksi. Sekarang, kamu kepala departemen logistik perusahaan. Saya? Masuk ke dewan direksi? Kenaikan jabatan saya ini kok terlalu cepat ya? Jangan pikirkan itu.
masuk dewan direksi juga membantu saya. Oh ya? Hari ini ada yang kirim mobil ke saya. Katanya, itu dari Anda. Oh, iya, kan kamu naik jabatan. Punya mobil biar lebih pas. Oke, saya pamit dulu ya. Nggak sibuk, rapat dewan banyak urusan. Kamu pulang aja. Jaga baik-baik tante besar saya. Boleh juga. Pokoknya, ikuti saja pengaturan Pak Lin. Gatal banget, kok belum selesai sih? Sekarang, kalau begitu, biar aku pelan-pelan. Hari ini sampai di sini saja ya. Aku mau masak. Aku mau masak. Hari ini hampir ketahuan lagi. Aduh, perut lapar lagi, lapar lagi. Gak bisa. Belajar dari pengalaman, aku sudah siapin camilan. Lais, nikmati dengan santai. Aku ingat rasanya ada rasa lain, ya. Ketemu. Cari drama lagi buat ditonton. Lais, nikmati dengan santai. Kayaknya masih ada satu masakan yang belum selesai. Gimana? Tidak boleh balik, tidak boleh balik. Ini saja tidak sadar. Pulang dulu, nanti baru dibahas. Pulang dulu. Sudah tidak ada orang. Benar-benar tidak ada orang. Pergi pun tidak bilang-bilang. Perutnya sakit habis makan sesuatu. Apakah mungkin? Kinsia sudah tahu sejak awal, tapi dia berpura-pura. Berpura-pura tidak tahu. Maksudnya, semua yang aku lakukan. Kinsia tahu semuanya. Malu banget, malu banget, malu banget, malu banget. Sayang. Aku masuk ya. Malam ini, mau makan apa? Gak mau pura-pura lagi deh. Udah blak-blakan aja. Malam makan apa?
Nggak bisa, kamu nggak tahan pedas. Oke, oke, oke. Makan panci dua rasa aja. Oke, jadi begitu aja ya. Malam nanti. Udah deh, gitu aja ya. Bibi, Kinsia, Dia sudah tahu sejak lama. gimana bisa? Dulu aku bantu Kinsue, bukannya berhasil ya? Kok sekarang tiba-tiba ketahuan? Udahlah. Kalau udah tahu, ya udah. Sekarang belum tahu, nanti pasti tahu. Dia tahu, tapi dia nggak bilang. Dia juga merasa, Bibi, terasa sedikit malu. makanya pura-pura tidak tahu. Lalu, bagaimana dong? Di sisi lain, Kinsia. Kinsia sudah cukup baik. Sisanya, tergantung pilihanmu. Aku yang harus memilih? Kinsia. Aku dan Kak Liu ada urusan, kamu pulang dulu. Oke. Cinsia, aku sudah siap. Kamu bagaimana? Apa aku salah jalan? Tidak, benar kok. Apa mungkin? Cara bukanya yang salah? Sayang, aku pulang. Ada urusan di kantor, hari ini aku nggak pulang dulu. Bibi besar, maksudmu Kinsia langsung melihatmu begitu masuk? Oke, aku mengerti. Dia takut ketahuan bikin kamu sulit, jadi dia memilih tidak pulang. Biar aku yang urus. Pak Lin. Aku harus benar-benar masuk. Harus masuk. Sayang. Aku pulang. Barusan kan masih di sini? Apa mungkin? Sayang. Kamu sudah bangun. Eh. Semua itu disiapkan untukku. Kalau begitu, Aku ke tempat tidur dulu. Nggak nolak. Berarti setuju. Itu. Aku pijit kamu sebentar. kalau begitu, Aku pergi kerja dulu.
Malu banget. Perasaan. Bibi. Jangan pura-pura lagi. Bisa bangun sekarang. Aku kira Kinsia ada barang yang lupa diambil. Ada yang lupa diambil. Oh, kami datang di waktu salah? Mengganggu mimpi indahmu, Tante. Punya pacar baru. Lupa sama sahabat. Kamu ngomong apa sih? Ayo, bilang. Tadi malam berhasil kan? Wah, Keren banget. wah, serius? Mas King. Mas King, kamu senyum-senyum sendiri kenapa? Artinya, istri yang koma, sembuh, tentu itu benar. Sekarang dia beliin kamu ini, dia beliin kamu baju baru, mobil baru, bahkan bikin kamu naik pangkat dan gaji. Semua itu benar. Itu sih sepele banget. Bukan. Mas King. Kamu. Benar-benar pantas mati, benar-benar pantas mati. Bukan. Bayangin, istri secantik itu ngejar-ngejar kamu, terus kamu malah naik pangkat lagi. Kapan giliran aku ya? Ada kok. Kamu juga udah punya kan? Enggak, salah. Ayah angkat. Ajari aku 2 jurus saja. Cuma 2 jurus, kau ke timur, aku tak ke barat. Kalau perlu. Kalau ayah angkat perlu. Aku hanya perlu 1 atau 2 detik saja. Baik. Jangan cuma omong besar di sini. Aku ajari kau 2 Baik. Bantu aku kerjakan satu hal dulu. Ada apa? Kasih kejutan buat kakak iparmu. Cepat ceritakan detailnya. Detail apa sih? Aku nggak tahu kamu ngomongin apa. Kita hampir sama. Kamu sekarang nggak ada yang mau. Masih berani ngomongin aku. Nggak kayak seseorang. Cuma bisa ngecap doang. Karena Ruohan nemuin Kinsia waktu kamu pingsan. Kamu sekarang belum tahu apa yang terjadi. Itu juga karena keponakanku membantuku. Dulu aku seharusnya langsung suruh Ruohan memecat Kinsia. Ganti dulu uang yang aku bayar. Hari hampir saja aku dipermalukan di depan Kinsia. Aku tidak, Lin Kingsway. Kamu itu presiden grup Jiatu, orang kaya, aku beda. Aku karyawan gajian, kalau tidak ganti uangku. Aku akan menyeretmu mati bersama. Aku nggak mau. Apa salahnya beliin suami hadiah? Aduh, Kaklu. Biar aku yang ganti duitnya, oke? Buka mulut tutup mulut, selalu Kinsia. Sekarang bilang suami, lihat deh kamu, udah kesengsem banget tuh. Bibi, udah terus terang sama dia. Sekarang soal identitasmu itu. Oh iya, bener juga. Sebelumnya Kinsia tidak pernah tahu kamu adalah orang yang memegang kekuasaan di grup. Kalau sekarang aku memberitahunya, jadi. Aku berpikir, apakah ada cara yang lebih lembut untuk menyampaikan ini? Cepat pergi. Kak Kin. Tenang saja. Aku pastikan tugas ini selesai. Kinsia, Dewan Direksi memanggil rapat. Semua direktur diminta hadir. Beritahu sekarang juga. Saya masih harus beritahu yang lain. Saya baru saja dipromosikan. Langsung ikut rapat dewan.
Siapa orang ini? Tidak kenal. Kamu pasti Kinsia, kan? Semua, sambutlah. Saya baru terima kabar, orang ini. Kinsia, muda dan berbakat, baru usia 24 tahun. Sudah duduk di posisi kita ini. Bisnis. Kinsia, cerita proyek yang kamu kerjakan di perusahaan? Berapa keuntungan yang kamu bawa ke perusahaan? Aku yakin semua yang hadir di sini ingin mendengarnya. Kamu adalah orang pertama di perusahaan ini yang Dalam 1 bulan, karyawan. dipromosikan menjadi anggota dewan direksi. Aku bicara soal proyek. Aku sebulan di perusahaan. Apa proyek yang bisa dikerjakan? Tidak mungkin. Pak Kin pasti sedang merendah. Bisa duduk di posisi ini. Pasti bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Anda harus berbagi cerita, dong. Ini. Kinsia, bagaimana kamu akan menjawabnya? Kinsia, menurutmu, bagaimana kamu akan menjawab? Ruohan, ada apa? Tutup teleponnya. Kenapa Kinsia ada di rapat dewan? Pak Chin. Anda tidak mau berbagi dengan semua orang? Ani benar-benar tidak mengermati Pak Su. Saya sungguh tidak melakukannya. Tidak sama sekali. Kamu pasti bercanda, kan? Siapa di sini yang tidak demi kepentingan perusahaan untuk duduk di posisi sekarang? Kalau ada seseorang yang tidak melakukan apa-apa tapi bisa sejajar dengan kita, apa kalian bisa terima? Aku tidak bisa. Siapa mempromosikan orang ini? Tuan Qin, kalau kamu tidak punya kemampuan tapi di posisi direktur, aku harus curiga, apakah ada yang menyalahgunakan wewenang di perusahaan ini? Ruhen. Kenapa belum bantu Kinsia keluar bibi besar? Ingin jujur pada Kinsia soal identitas, lalu mengasah, maka Kinsia harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Apa mungkin? Kamu nggak bisa membela diri? Usir saja dia keluar. Orang seperti ini jadi direktur, ini lelucon buat grup Jiatu. Orang seperti ini nggak layak pantas ada di grup Jiatu. Direktur Su, kan? Duduk di posisi ini. Karena seseorang Punya kemampuan itu. Makanya aku dipromosikan. Walaupun sekarang aku belum ada hasil proyek. Bukan berarti nanti tidak ada. Dan bicara soal kepentingan perusahaan. Aku memang sudah melakukan sesuatu. kamu melakukan sesuatu, apa yang bisa kamu lakukan? Kinsia, lihat riwayatmu. Kamu di departemen logistik, hitung-hitung paling lama cuma sebulan, dan sering tidak ada di kantor. Kamu sudah berkontribusi untuk perusahaan? Buktinya mana? Iya, buktinya mana? Ngomong doang, siapa sih yang nggak bisa? Butuh bukti kan? Ini formulir dari tim proyek, tinggal tanda tangan. Mau paham? Nggak mungkin, kecuali belajar. Kecuali kamu belajar akuntansi. Kalau aku nggak salah ingat, penanggung jawab tim proyek adalah Pak Su, kan? Iya, itu tanggung jawabku. Lalu kenapa? Dokumen logistik diajukan departemen proyek. Semua sudah aku catat. Di dalamnya, ada 1 lembar. Daftar pembelian yang mencurigakan pelanggaran. Salah satunya melibatkan aliran dana hingga 1 miliar. Tidak mungkin. Kau bohong. Sudah diaudit oleh akuntan profesional internal perusahaan, tidak mungkin ada masalah. Pak Su. Benar-benar tidak ada masalah. Bagaimana kalau aku pikirkan dulu? Lalu kita cari akuntan lagi untuk mengecek ulang. Kan pasti ketahuan. Kalau memang begitu, lalu kenapa? 1 miliar saja, uang kecil. Masalah akuntansi internal perusahaan, apa relevansinya denganku? Pak Su. Bagaimana kalau begini? Kamu sumbang 1 miliar ke perusahaan. Anggap saja masalah ini tidak terjadi. Bagaimana? Kamu. Kinsia masih punya kemampuan ini. Dia bekerja di perusahaanmu kurang dari 1 bulan. Suamiku benar-benar hebat.
Tampan sekali. Ayo kita lihat langsung. Pergi. Cinzia, kamu belum berhak untuk Departemen di bawahku. perusahaan menyelidiki sendiri. Sekarang kita fokus membahas urusanmu. Apa hakmu duduk di posisi ini? Hak yang kuberikan, cukup? Lin Ruohan, akhirnya kamu datang. Wanita menyebalkan ini berani diam-diam selingkuh dengan pria lain. Qin Xia. Duduk di sini. Saya. Pak Ksu. Sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Pak Lin sangat sibuk, rapat kecil Dewan Direksi. Kalaupun tidak datang, tidak masalah. Benar. Kalau begitu bawa Qin Xia pergi. Tunggu dulu. Hari ini dibahas. Masalah Cinzia. Director Lin. Qin Xia ini orang yang kamu promosikan? Benar sekali. Mempromosikan Qin Xia karena menghentikan kerugian 1 miliar dalam kurang dari sebulan. Baru diajukan sebagai kandidat Dewan Direk. Ada masalah? Benarkah? Apa bukan karena Qin Xia itu simpananmu? Apa? Pak Lin memelihara pria simpanan. Bahkan dibawa ke kantor dan diangkat jadi direktur. Pak Su. Harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Apa Anda punya bukti? Kalau tidak ada bukti, tapi tetap memfitnah saya bisa langsung mengusulkan untuk mencabut jabatan direktur Anda. Bakti. Cinzia. Bulin, tidak menyangka, kan? Song Xiaoya. Kamu kok masih berani muncul? Pak Lin. Buktinya sudah tiba. Sekarang, apa lagi yang mau kamu bilang? Pak Su. Ini yang kamu sebut bukti. Bukan omong kosong. Hari itu aku sudah rekam semuanya. Qin Xia dan Song Xiaoya terlibat. Pak Lin juga muncul. Seperti yang kalian lihat. Dia pakai jabatan untuk membohongi saya masuk rumah, lalu menyerang saya. Pak Lin datang lagi. Saya hanya bisa melarikan diri saat mereka Jadi ada kejadian seperti ini. Pak Lin, Anda dan Bukanlah pas. kenapa tinggal bersama? Qin Xia memanfaatkan wewenang perusahaan untuk menekan rekan kerja perempuan. Layakkah dia diangkat sebagai Dewan Direksi? Benar. Orang ini layak masuk Dewan Direksi. Orang ini layak masuk Dewan Direksi? Song Xiaoya menghadapi kekuasaan sewenang-wenang, tidak menyerah, tapi dipecat oleh atasan. Sebagai direktur perusahaan, saya memperjuangkan Catalan Antanya. Tapi saat ini, kamu malah main ponsel. Aku sedang melapor polisi. Sudah bilang. Dia muncul untuk kedua kalinya. Tepat saat dia dibawa ke kantor polisi. Masih berdalih, lapor polisi berarti mengungkap skandal perusahaan, bukan? Direktur Lin, tidakkah kamu sadar betapa besarnya dampaknya ini bagi perusahaan? Apa yang mau didalihkan? Saat Song Xiaoya muncul, rekaman CCTV di kantor terlihat jelas. Sudah lapor polisi. Polisi akan segera sampai. Pihak Haksu, kamu bilang akan melindungiku. Qin Xia, meskipun Song Xiaoya mendekatimu, tapi hubungan simpananmu dengan Pak Lin juga adalah sebuah skandal. Sudah cukup. Dia itu suami dari tanteku. Paman suami tante. Bukannya dia lebih muda? Lebih muda, dia menikahi tantemu. Ada masalah? Sayang. Kamu datang ke kantor? Kalau begitu, aku jemput kamu. Semua? Mau nggak aku panggil istriku ke sini buat buktiin? Qin Xia itu cuma sepupu jauh dari Pak Lin. Jadi, ini urusan keluarga mereka. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku mau jemput istriku. Sayang, kenapa kamu ke kantor? Aku bawain makan buat kamu. Sekalian, jalan-jalan ke kantormu. Oke. Aku antar kamu ke kantor dulu. Di atas masih rapat. Tunggu selesai rapat, nanti aku temani. Nggak perlu. Kamu urus saja pekerjaanmu, aku keliling sendiri saja. Istriku ada di sebelah. Kalau ada yang mau kenalan, silakan. Tunggu sebentar lagi, tidak perlu. Bukankah kamu yakin hubungan antara Qin Xia dan Lin Ruohan? Kok bisa begini?
Aku juga tidak menyangka. Siapa yang bisa? Kinsia salah arah makan karena dimanjakan. Aku sadar sejak awal, tokoh besar seperti Direktur Lee Tidak mungkin tertarik pada Kinsia. Hanya Bibi. yang belum melihat dunia luar baru akan suka pada Kinsia. Bisa pergi. Polisi di bawah. Pergi bicara dengan mereka. Bilang Pak Su, bukannya Anda bilang akan melindungi saya? Pihak Hak Su, kok bisa Anda kayak gitu? Kinsia, kamu memang pantas mati. Drama selesai. Pertemuan ini masih mau dilanjutkan nggak? Nggak bisa menyangkal bahwa Kinsia masuk ke perusahaan ini berkat hubungan nepotisme. dia bisa ada di perusahaan, tapi nggak bisa di dewan direksi. Saya sarankan angkat tangan untuk memutuskan mengeluarkan Kinsia dari dewan direksi. Bukan, dia bukan mengandalkan hubunganku. Dia mengandalkan hubungan dari bibiku. Debamu? Siapa kenal bibimu? Jelas tetap padamu. Semua, angkat tangan untuk voting. Hasil suara sudah diputuskan. Kinsia dicabut dari dewan direksi. Tunggu sebentar. Aku belum memberikan suaraku. Siapa? Tidak kenal. Len. Direktur utama. Bibi besar. Apa? Bibi besar. Direktur utama itu Bibi. Tunggu sebentar. Kalau direktur utama Bibi besar, jadi Kinsia itu. Istri. Kenapa mereka semua panggil kamu direktur utama? Suami, Kenapa mereka panggil kamu direktur utama? kamu bicara soal perusahaan ini? Ini perusahaan kecil yang kelola. Jarang aku datangi, cuma buat dimainkan oleh Ruohan. Aku sebenarnya nggak mau main. Direktur utama, saya benar. Hampir saja aku lupa sama kamu. Kamu dipecat. Saya. Direktur utama, kami. Semua dipecat, semua dipecat. Kami ini sudah berkorban untuk perusahaan. Semua disingkirkan, direktur utama. Direktur utama, kami tahu kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Dua bos besar Lin. Sepertinya aku cuma mengganggu di sini. Gimana kalau aku pergi dulu? Supervisor Wang ini ternyata cukup menarik juga. Mulai hari ini, saham perusahaan akan kutambah lagi 10% untukmu. Apa? Serius? Sayang, aku melihat aksi kamu hari ini. Luar biasa banget. Gimana kalau perusahaan ini kuberikan saja ke kamu? Perusahaan ini mau kamu kasih ke aku? Hadiah ini cukup memuaskan enggak? Baiklah. Keng Ming, Keng Ming. Jiang Ming, Jiang Ming. Sayang, aku juga punya hadiah untukmu. Sayang. Hadiah apa ya? Lihat saja. Sayang, kita baru pergi sebentar. Kenapa tempat ini jadi begitu besar? Tentu saja, ini hasil kerja saudara baikku, Jiang Ming. Sayang, Istriku. meskipun kita sudah menikah, tapi aku tidak berharap bagian melamar itu hilang begitu saja. Zayang. Kamu mau menikah denganku? Kamu mau menikah denganku? Ayah. Milet. Kakak. Kakak ipar. Ini adikmu. Kak Kin kakak ipar. Kalian deketan, aku ambil foto bareng ya, lebih deketan. Ayo, 3, 2, 2, 2, 2. Keju.